Terkait kebakaran hutan dan lahan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel lahan sejumlah perusahaan. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, Rasio Ridosani. Selamat sore, Pak Roy. Selamat sore, Ibu Stefani. Baik, Pak Roy, kami ingin konfirmasi, sejauh ini sudah ada berapa perusahaan yang dilakukan penyegelan terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia? Ya, terima kasih. Ya, berbagai macam langkah yang kami lakukan dalam rangka mengurangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini. Tim kami bekerja bersama dengan TNI, Polri, kemudian dinas-dinas lingkungan hidup dan kehutanan di daerah-daerah untuk menghentikan ataupun mematikan ataupun memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Ini langkah-langkah yang harus kami lakukan. Di samping itu juga kami mengetahui bahwa kebakaran hutan dan lahan ini kan diakibatkan oleh manusia. Ya, di samping memang saat ini resiko kebakaran meningkat, terutama karena El Nino, ya, tapi pemicunya adalah manusia. Untuk itu kami melakukan langkah-langkah penegakan hukum, ya, untuk memberikan efek jera, ya, agar tidak berulang kembali jadi kebakaran hutan dan lahan ini. Ya, langkah-langkah yang kami lakukan adalah untuk membuat efek jera ini dengan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Ya. Pertama, kami melakukan langkah-langkah penyegelan. Langkah penyegelan ini dilakukan sebagai tahap awal dari upaya penegakan hukum yang kami lakukan saat ini. Ya. Ada 3 instrumen hukum yang akan kami gunakan, yang kami sebut adalah penegakan hukum berlapis, yaitu instrumen administratif, kemudian juga instrumen gugatan perdata, dan juga penegakan hukum pidana. Jadi 3 instrumen penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata, dan juga penegakan hukum pidana. Ini langkah-langkah yang kami lakukan saat ini. Jadi ini sangat penting kami lakukan, mengingat saat ini kabut asap terus terjadi di beberapa lokasi, khususnya di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, kemudian juga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Langkah penegakan hukum ini penting kami lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi, baik itu korporasi maupun masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di lokasi-lokasi mereka. Baik, jadi total sampai hari ini sudah ada berapa perusahaan yang dilakukan sudah ada 35 penegakan lokasi yang kami segel. 35. Sebagian besar adalah lokasi-lokasi yang berada di kawasan-kawasan yang berizin, itu dikuasai oleh korporasi. Tapi ada beberapa lokasi lainnya yang sedang kami dalami, siapa pemilik ataupun pemegang izin dari lokasi-lokasi tersebut. Ini yang perlu kami sampaikan kepada publik. 35 lokasi ini pelanggarannya apa saja yang ditemukan, Pak? Ya, 35 lokasi ini, saya jelaskan jumlahnya kemungkinan akan bertambah ya, karena tim kami sedang bekerja di lapangan untuk memastikan bahwa setiap lokasi yang terbakar dan sangat luas, kami akan lakukan proses penyegelan. Ya. Kami saat ini sedang mendalami pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi dari lokasi-lokasi tersebut. Fakta lapangannya, kami menemukan di lokasi-lokasi tersebut adanya kebakaran terjadi di lokasi tersebut. Hal sangat penting disampaikan, kami sejak bulan Januari 2023 sampai hari ini, kami setiap hari juga memantau hotspot Hotspot ini kan merupakan indikasi adanya titik api. Jadi hotspot ini kami pantau. Saat ini kami sudah mengirimkan surat peringatan sekitar 230 surat peringatan kepada lokasi-lokasi yang dikelola oleh korporasi yang terindikasi adanya hotspot ataupun titik panas. Ya. Ini sangat penting langkah-langkah yang kami lakukan karena kami memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar menjaga kawasan mereka, dan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, segera mereka menanggulanginya ataupun mencegah kebakaran hutan dan lahan ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan kabut asap ini. Dan kami akan lakukan langkah-langkah hukum sangat tegas seperti saya jelaskan tadi. Kami akan lakukan penyegelan, kemudian juga kami akan lakukan penegakan hukum administratif, termasuk di dalamnya pencabutan izin untuk kejadian sudah berulang kebakaran hutan lahan ini. Menteri sudah menugaskan kami sangat jelas, sangat tegas untuk mencabut izin kepada lokasi-lokasi yang sudah terbakar berulang-ulang dan dalam jumlah yang luas. Di samping itu juga saya jelaskan kami akan melakukan gugatan ganti rugi, kerugian lingkungan. Ini sudah kami lakukan pada kebakaran sebelum-sebelumnya. Ya, banyak perusahaan yang kami bawa ke pengadilan, kami tuntut untuk ganti rugi lingkungan dan penegakan hukum pidana juga. Baik. Termasuk di dalamnya tidak hanya pengenaan pidana pokok, tapi juga pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan perintah perbaikan pemulihan.
Langkah ini kami lakukan, ya tentu kami lakukan bersama-sama dengan aparat hukum lainnya. Kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum secara tegas pada para pelaku dan penanggung jawab dari kebakaran lahan ini. Baik, Pak Roy, bagaimana kemudian dengan tudingan negara tetangga yang menyebut kabut asap karhutla Indonesia menyebabkan polusi udara di negara mereka? Ya, tadi kan sudah dijelaskan, ya kemarin sudah dijelaskan oleh Direktur ya pengendalian perubahan iklim, ya bahwa sampai data kemarin, ya berdasarkan data ASMC dan juga data BMKG, belum ada asap yang transboundary lintas batas. Namun demikian, kami terus waspada. Maka di lapangan tim terus bekerja untuk memadamkan api yang masih terjadi di beberapa lokasi, baik di Sumatera Selatan maupun juga di Kalimantan Tengah. Dan kami juga melakukan langkah-langkah penegakan hukum, penyegalan-penyegalan ini untuk menunjukkan komitmen kami dalam upaya memberikan pelajaran dan peringatan kepada perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat di lokasi mereka masih terjadi kebakaran lahan. Ini langkah-langkah yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Rasio Ridosani. Kami terus menunggu tentunya langkah tegas dari pemerintah untuk menangani karhutla. Terima kasih sudah bersedia berbincang di Berita 1 Sore. Selamat bertugas kembali.